Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Fatur Rahman, semester 3, program studi manajemen Universitas Serang Raya. Di sini kita akan mengerjakan case soal tentang pemrograman linear. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan soalnya. Di sini kita dapat soal yang pertama itu Bahrul Jewelry membuat kalung dan gelang dari emas dan platina. Bahrul Jewel mempunyai 20 ons emas dan 18 ons platina. Setiap kalung membutuhkan 2 ons emas dan 3 ons platina. Sementara setiap gelang membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina. Sebuah kalung menghasilkan laba 400 dan sebuah gelang menghasilkan laba 300. Bahrul Jewel tersebut ingin menentukan jumlah kalung dan gelang yang harus dibuat untuk memastikan laba. Pertanyaannya dari soal ini ada dua. Yang pertama, rumuskan sebuah model pemrograman linear untuk permasalahan ini. Yang kedua, pecahkan model ini dengan menggunakan metode analisis grafis. Langkah pertama yang harus kita buat di sini, kita tentukan dulu. Jadi Bahrul Jewel oke, dia ingin membuat kalung dan gelang. Oke. Kalung dan gelang ini kita kita beri simbol gitu. Kalung sebagai X1, sedangkan gelang itu dengan simbol X2. Setiap kalung dan emas ini kan membutuhkan, yang pertama itu emas, yang kedua platinum atau platina ya, platina. Kalung ini membutuhkan 2 ons emas dan 3 ons platina. Sedangkan untuk gelangnya dia membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina. Sedangkan Bahrul Jewel ini mempunyai kebutuhan emasnya itu 20 ons emas dan 18 platina, seperti itu. Di sini kan si Bahrul Jewel ini ingin menentukan labanya ya kan. Maka kita tulis di sini labanya. Laba yang dihasilkan kalung itu $400 ya tentunya. Sedangkan untuk gelangnya itu $300. Setelah kita membuat seperti ini, langkah selanjutnya yaitu karena yang dicari itu laba, maka langkah selanjutnya itu memaksimalkan ya. Di sini soal yang pertanyaan yang A, rumuskan sebuah model pemrograman linear untuk permasalahan ini. Jadi yang gara-gara laba yang dicari, maka kalau laba dicari itu memaksimalkan kan, maksimal. Untuk cari maksimal ini kita harus tahu nilai Z-nya dulu. Nilai Z-nya sini kan sudah diketahui gitu ya. Nilai Z itu sama dengan $400 X1 ditambah dengan 300 X2. Kita di sini mempunyai dua kendala. Kendala pertama itu yang ini, yang kendala kedua itu yang plat ini. Jadi kendala pertamanya itu, jadi kita tulis kendala satunya berapa?
ini dia. 2x1 ditambah 4x2 lebih kecil daripada 20. Sedangkan untuk kendala 2-nya yaitu 3x1 ditambah dengan 2x2 lebih kecil dari sama dengan 18. Oke. Nah, kita sudah menentukan ini, langkah selanjutnya apa? Syaratnya. Syaratnya apa? Oke, syaratnya itu x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, setelah menentukan ini soal pertanyaan yang A sudah terjawab ya. Langsung kita menuju pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan yang B itu pecahkan model ini menggunakan analisis grafis. Nah, untuk menentukan analisis grafis kita harus buat persamaan. Nah, persamaannya itu yang pertama, kendala pertama ya. Kendala 1 kita buat K1 gitu aja. Kendala pertama itu buat persamaannya kita turunkan yang ini, 2x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 20. Jadi kita turunkan, kita sederhanakan, 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 20. Nah, jika x1 sama dengan 0, maka ini kan 2, x1 nya 0, berarti kita dikali 0 gini ditambah 4x2 sama dengan 20. Gitu. Langsung kita jumlahkan, 2 kali 0 0, berarti langsung saja ini 4x2 sama dengan 20, berarti x2 nya itu 20 bagi 4 itu 5 kan? Maka titik potongnya itu terjawab ya, berarti titik potong kendala 1 yang x2 titik potongnya itu 0,5. Seperti itu. Ini masih di kendala pertama ya. Untuk selanjutnya masih di kendala pertama. Jika x2 nya 0, maka yang tadi yang 0 itu x1, sekarang x2 yang 0. Jika x2 nya 0, maka 2x1 ditambah 4 dikali 0. Kenapa 0? Karena x2 nya 0 gitu kan, sama dengan 20. Nah, langsung kita jumlahkan aja. Berarti di sini kita turunkan 2x1 ditambah sama dengan 20. Nah, ini kan 4 kali 0 kan 0, jadi kita nggak usah ditulis. Berarti x1 nya sama dengan 20 bagi 2 itu 10. Maka hasilnya titik potongnya TP ini titik potongnya yaitu 10,0. Seperti itu. Kendala pertama sudah selesai. Kita lanjut ke kendala 2. Kita mengerjakan kendala 2. Kita inikan jadi K2 aja. Nah, K2 itu berapa ininya? Persamanya itu nih. Kita turunkan yang kendala 2 ini ke sini. 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil dengan 18. Kita sederhanakan, 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Kita mengikuti cara sebelumnya. Jika x1 nya itu 0,
maka berarti langsung saja kita jumlahkan 3 dikali 0 karena X1 nya 0 ditambah 2 X2 sama dengan 18. 3 kali 0 0, maka 2X2 sama dengan 18, X2 nya itu 18 bagi 2 ya, 18 bagi 2 itu 9. Titik potong dari kendala 2, titik potong kendala 2 yang X2 itu 0,9. Nah lanjut, nah untuk selanjutnya ini yang jika X2 nya 0 ya, ini kan X1 sekarang X2 ya. Jika X2 sama dengan 0, maka ini langsung saja 3X1 ditambah 2 kali 0 sama dengan 18. Langsung saja ini ya, 3X1 sama dengan 18, maka X1 nya berapa? 18 bagi 3, 18 bagi 3 itu 6. Jadi titik potongnya itu 6,0. Nah sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita menentukan metode grafisnya. Langsung kita buat grafis. Sini buat grafisnya. Oke. Di sini itu X2. Yang di bawahnya sini itu X1. Yang kendala pertama itu yang X2 nya berapa? 5. Ini kan 5. Kita tulis di sini 5. Untuk X1 nya 10. Kita 10. Maaf ini salah. Langsung kita tarik garis. Ini 5 ya. Tarik garis seperti ini. Oke. Untuk kendala 2-nya X2 nya itu berapa? 9. Kita tulis di sini 9. X1 nya 6. Kita sini 6. Tarik garis lagi. Tes. Kalau kita melihat grafis seperti ini, maka yang diarsir itu yang di bagian dalam. Kita arsir bagian. Nah untuk selanjutnya itu kita menentukan titik ABC nya. Titik A nya itu yang di bagian dalam ya. Ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Berapa nilai dari titik A? Nah ini titik A. Titik A itu memiliki nilainya berapa? 5,5 ya, di 5 berarti 0,5. Nah untuk titik B karena belum mempunyai nilai, kita masih beri tanda tanya. Untuk titik C nya di sini 6 ya, berarti 6,0. Nah berhubung titik B ini belum mempunyai nilai, langkah selanjutnya kita akan mencari titik B. Oke, kita akan mencari titik B nya. Oke, kita akan lanjut menentukan nilai B ini yang belum kita temui tadi. Oke, kita lanjut untuk menemukan nilai B. Jadi nilai B ini kan perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2 gitu kan ya. Ini perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2. Maka kita akan menemukan nilai titik B itu. Jadi bagaimana caranya? Langkah yang kita lakukan itu kita buat seperti ini dulu ya. Titik B. Karena karena kita akan mencari titik B. Titik B tadi itu perpotongan ya kan? Perpotongan
kendala 1, dan kendala 2. Nah, kendala satunya tadi itu yang nilai kendala satunya itu kendala perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2. Maka langkah selanjutnya gitu kita akan mengeliminasi gitu ya. Eliminasi. Nah, dikarenakan perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2, kendala satunya itu memiliki nilai 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 20. Sedangkan yang untuk kendala 2 nya itu 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Ketika kita ingin mengeliminasi nilai ini, maka kita harus mengkalikan. Jadi yang atas itu kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Seperti biasa untuk mengkalinya itu seperti ini gitu ya. Ini 2 kali 1, 4 kali 1, 20 kali 1, seperti itu. Jadi di sini gara-gara dikali 1 jadi tetap ya nilainya 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 20 kali 1, 20. Nah, ini baru berbeda nilainya. 3 kali 2 yaitu 6. Jadi 6x1 ditambah 2 kali 2 4x2, 18 kali 2 itu 36. Langkah selanjutnya itu kita kurangi nilai atas dan nilai bawah dan dikurangi. Langsung saja ini 20 dikurangin 36 itu min 16 ya. 16. Oke, ini tambah ini tambah ini, nanti dijumlahkan hasilnya itu min 4x1. Oke, nah, kita sederhanakan, jadi x1 nya itu berapa? Min 4x1 sama dengan min 16, maka x1 nya 4. Setelah kita menemukan nilai x1 nya itu 4, maka langkah selanjutnya kita substitusi. Kita melakukan substitusi. Bagaimana cara mencari substitusi ini? Nah, untuk mencari substitusi tadi kan x1 nya, nilai x1 nya itu 4 ya kan, 4. Kita alihkan ke kendala 1, maaf suara motor. Oke, jadi untuk kendala 1 itu kan memiliki nilai 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 20. Di sini kan x1 nya itu 4, berarti 2 dikali 4 ditambah 4x2 sama dengan, maaf ini 20 ya, bukan 28, saya salah tulis, sama dengan 20. Oke, berarti kita jumlahkan 2 kali 4 itu 8 ditambah 4x2 sama dengan 20, maka x2 nya itu berapa? Itu kan 4x2 sama dengan 20. Nah, kalau menemukan seperti ini ya, jadi yang 8 nya ini kita pindah 8 plus, berarti dikurangin gitu, jadi min 8 gara-gara pindah haluan gitu ya. Maka x2 nya itu ini dikurang ini, berarti ini kan 12 ya, 12 berarti x2 nya 12 ini 3. Jadi titik potongnya jadi
titik TP aja ya, kita buat TP titik potongnya itu, maaf, jadi sorry, jadi titik kita udah menemuin nih, jadi titik nilai titik B itu 4,3 seperti itu. Oke, setelah kita menemukan nilai B, yang mana nilai B itu 4,3, maka kita langkah selanjutnya itu mencari nilai Z atau mencari labanya gitu yang dihasilkan gitu kan. Nah, tadi untuk nilai Z itu rumusnya 400 X1 ditambah 300 X2. Maka caranya seperti ini. Yang titik ABC tadi sudah ditemukan kan, titik A 0,5, titik B 4,3, dan titik C 6,0. Maka di sini kita mencari nilai Z, dan nilai Z-nya ya, nilai Z-nya itu yang ini kita masukkan 400 X1 ditambah 300 X2. Jadi yang di sampingnya ini kita buat nilai Z atau hasilnya, hasil solusi gitu. Z lah, nilai Z-nya. Langsung kita masukkan saja gitu rumusnya kan. Ini 400 dikali X1, X1-nya itu ini 0 kayak gitu, ditambah dengan 300 dikali X2-nya itu 5. Maka 400 kali 0 300 kali 5 itu 1500 ya kan. Maka di sini nilai Z-nya itu 1500. Untuk yang titik B-nya sama kayak atasnya, 400 dikali X1-nya ini 4. Jadi 400 kali 4 ditambah 300 dikali X2-nya 3. 400 kali 4 itu kan 1600. 3 kali 300 kali 3 900, berarti 1600 ditambah 900 itu 2500. Untuk yang C nya juga sama juga, 400 dikali X1-nya 6 ditambah 300, X2 nya 0. 400 kali 6 itu 2400 ya, 2400, terus 3 kali 0 0. Berarti nilai Z nya atau solusi Z nya itu 2400. Ini semua nilainya dolar, $1.500, $2.500, $2.400. Nah, setelah ini kita menentukan nilai yang paling tinggi. Kenapa nilai yang paling tinggi? Karena tadi di soalnya untuk mendapatkan laba maksimal. Jadi nilai yang paling tinggi itu ya titik B dengan nilai Z-nya itu, solusi Z-nya 2500. Maka kita bisa buat kesimpulan nih. Kesimpulannya jadi Bahrul Jewel harus membuat 4 kalung dan 3 gelang dengan laba maksimal $2.500. Oke. Jadi soal nomor 1 seperti itu ya, untuk soal
terkait tentang pemrograman linear. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2, yaitu soal dengan metode transportasi, soal metode terkait metode transportasi menggunakan metode FAM. Kita menggunakan metode FAM. Oke, kita akan melanjutkan soal nomor 2. Nomor 2 itu di sini ada PT Ucup Sempurna Bingits bergerak di bidang jasa transportasi peralatan berat. Diketahui data distribusi peralatan berat sebagai berikut. Nah, jadi ini datanya. Kita harus memecahkan tabel ini menggunakan metode FAM. Oke, kita langsung saja kerjakan. Di sini kita sudah mempunyai tabel yang dari soal tadi. Nah, langkah pertama ketika menggunakan metode FAM ini, kita harus buat selisih di antara harga-harga yang sudah ada di kotak-kotak yang di dalam ini ya. Jadi kita buat selisih di antara yang kecil gitu ya. Di sini ada 6 dengan 7 kecil gitu. Berarti selisihnya itu 1. Yang di baris 2 itu ada 4 dengan 8. Jadi selisihnya 4. Di baris 3 ada 3 dan 5. Jadi selisihnya itu dikurangin ya. Ini baris sisinya 2. Di kolom A ada 6 dan 4, selisihnya itu 2. Di kolom B 8 dengan 3, selisihnya 5. Di kolom C 7 dan 5, selisihnya 2. Nah, setelah kita menentukan ini, kita cari selisih yang terbesar. Selisih yang terbesar itu ada di 5 ini selisih yang terbesar. Jadi berarti kita mulai dari sini. Untuk memulainya kita cari nih harga yang terkecil. Harga yang terkecil itu 3. Jadi untuk mengisi kotak ini kita harus membandingkan antara permintaan dan supply, yang mana nilai yang kecil itu yang kita masukkan. Jadi nilai yang kecil antara 100 dan 110 itu 100 ya kan. Jadi kita masukkan sini nilai 100. Oke, berarti di sini tuh habis karena sudah tidak bisa didistribusikan lagi. Nah, selanjutnya kita masih sama menggunakan metode yang tadi, selisih, menggunakan metode selisih. Yang baris 1 masih tetap 1, baris 2 masih tetap 4, baris 3 itu sudah habis karena untuk pendistribusiannya sudah terpakai semua. Jadi kita coret. Ini masih ya 6 sama 4 2. Berarti nah ini berubah juga karena ini yang 3 sudah terpakai, berarti sisa 9 sama 8. Jadi selisih antara 9 dan 8 itu 1, yang 5 ini sudah habis. Untuk selanjutnya di 5 sudah terpakai, berarti selisihnya 11 7 dikurangin 4. Oke, ini dicoret. Nah, untuk selanjutnya yang terbesar yang mana lagi nih gitu kan. Yang terbesar itu yang ini aja 4, berarti ini masih ada 4 kan, 4 dari sini. Nah, ini 4, berarti ada ini kita ambil yang ini aja. Kita ambil yang ini, berarti antara yang paling terkecil nilainya itu kan 7, berarti antara nilai terkecil antara 80 dengan 60 yaitu 60 ya kan. Berarti kita di sini masukkan 60. Oke, 60. Langsung kita menggunakan metode lagi. Ini berarti ini kan habis nih, yang sini sudah habis, berarti ini kita cari. Oke. Selanjutnya pakai metode selisih lagi, berhubung. Nah, di sini 6 dikurangin 9 itu berarti kan 3. Ini kita coret. 4 ini masih 4, sini sudah habis. 4 masih tetap. Nah, ini kan kita sudah habis nih, ini sudah terpakai semua, berarti ini kita coret. Kita cari lagi dari nilai selisih ini yang terbesar yang mana, itu tinggal yang 4 ini. Berarti kalau untuk
nilai harganya yang paling terkecil kan 4. Jadi kita masukkan nih mana yang kecil antara 80 dengan 70. Di 70 ini yang kecil kita masukkan ke sini 70-nya. Gitu. Berarti di sini sudah habis, sudah tidak bisa didistribusikan lagi. Oke. Oke, selanjutnya ini masih 3 ya kan. Ini sudah habis, kita coret. Ini berarti ini 4 sudah terpakai, sisa 6, berarti kita coret 2-nya. Ini 6. Nah, ini coret 1, sisa 9. Jadi cari yang paling besar lagi, 9. Nah, sudah ini yang terbesar. Jadi sisa di sini. Nah, berhubung nilai 80 ini sudah terpakai 60, berarti 80 ini masih memiliki nilai 20 ya kan. Kita tarik lagi di sininya, ini nilai 110 ini 100-nya sudah terpakai di kolom B baris ketiga nih, yang di sini. Berarti sini masih ada sisa 10. Yang terkecil 20 dengan 10 itu 10, berarti kita sini 10. Kita ini coret sisa 6, habis ini 6, ini habis. Nah, berarti sisa 6 ini kan, berarti kita tinggal yang ini yang tersisa, berarti kita isi yang ini. Sama seperti tadi, ini nilai 80, 70-nya sudah terpakai, berarti sini sisa 10. Berarti kita isi 10 di sini. Oke, seperti itu. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita solusi gitu. Langkah selanjutnya itu solusi atau biayanya berapa gitu, kita biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Ucup Sempurna Bingit. Biaya total. Nah, kita jumlahkan saja gitu. Di sini yang A itu ada 6 dikali 10, 6 dikali 10 ditambah 9 kali 10 ditambah 7 kali 60 ditambah 4 kali 70 ditambah 3 dikali 100. Dijumlahkan, berarti sini 60 ditambah 90 ditambah ini kali 60, 7 kali 60 280, 4 kali 70, mohon maaf, ini 6 kali 7 kali 60 ini 420. Oke, 420, 4 kali 70 itu 280 ditambah 300. Kita jumlahkan semua. 60 tambah 90 tambah 420 tambah 280 tambah 300 itu 1150. Seperti itu. Jadi PT Ucup itu harus mengeluarkan biaya yang efektif, biayanya itu 1150. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3 itu yaitu metode penugasan. Metode penugasan ini kita mempunyai soal, Pak Teddy mempunyai masalah dalam pembagian tugas operator untuk dapat meminimumkan biaya dengan adanya tabel biaya untuk permasalahan pembagian tugas berikut. Tentukan pembagian tugas optimalnya dan hitung total biaya minimum. Nah, di sini langsung saja kita kerjakan soalnya. Nah, di sini kita udah mempunyai tabel yang tadi ya, di soal tadi. Langsung kita kerjakan saja gitu. Nah, untuk metode penugasan ini
kita harus menentukan nilai terkecil dari setiap baris. Langkah pertama ya, langkah pertama kita harus menentukan nilai terkecil dari setiap baris. Di baris pertama yang paling kecil ada angka 5, baris kedua angka 2, baris ketiga 7, baris keempat 1. Nah, langkah selanjutnya itu dikurangin gitu. Jadi dari yang dibuletin ini yang ditandai itu kita kurangin dengan nilai yang lainnya. Oke, langsung saja ke prakteknya gitu. Oke, ini ada operator 1 2 3 4. Di sini ada A, B, C, dan D. Nah, langsung kita kan tadi yang saya bilang dikurangin gitu ya. Ini kan ini 9. Jadi 9, nilai 9 ini dikurangin dengan 5. Jadi kan 4 tuh. 5 ini dikurangin dengan 5 sendiri itu 0. 11 dikurangin 5 6. 9 kurang 5 4. 10 kurang 2 8. Ini 0. 4 kurang 2 2. 6 kurang 4 6 kurang 2 2. Oke, sekarang baris ketiga 12 kurang 7 itu 5. 7 kurang 7 0. 14 kurang 7 7. Oke, ini juga 7. Sekarang baris keempat 3 ya, 3 dikurang 1 2 1 0. 4 ini 3. 2 kurang 1 1. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita menggunakan metode penentuan juga, nentuin nilai terkecil. Tapi bedanya sekarang itu di setiap kolom itu nilai terkecil di setiap kolomnya. Nah, di kolom A ini nilai yang terkecil itu 2. Kita tandain angka 2. Nah, kalau yang B ini semuanya ya, udah otomatis soalnya 0 semua gitu. Terus yang di kolom C angka terkecilnya 2, kolom D angka terkecilnya 1. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Kita jumlahkan lagi gitu. Kita buat lagi tabelnya. Ini ada operator 1 2 3 4. Ya, di sini ada A, B, C, D. Nah, sekarang sama juga menggunakan dikurangin dengan yang ditandai tadi. Ini 4, berarti 4 ini yang ditandai kolomnya kan 2 nih. Berarti 4 kurang 2. Terus ini 6. Ini 3. 2 kali 2 kurang 2 0. Ini 0 semua ya. Rata. 6 kurang 2 4. 0. 7 kurang 2 5. 3 kurang 2 1. Oke, selanjutnya yang kolom D ini 3 1. Oke. Ini 4 ya, maaf ini salah, soalnya 6 kurang 2 ini 4. Sorry. Berarti 4 dikurangin 1 ya 3. 7 kurang 1 6. 1 kurang 1 6. Ini jadi harus teliti. Jadi saya kurang teliti tadi, padahal di sini tuh 6 dikurang 2 kan 4. Saya malah nulis 2. Jadi teman-teman harus teliti ketika mengerjakan. Oke, nah langkah selanjutnya setelah kita menentukan jumlahnya, langkah yang selanjutnya kita harus lakukan itu membuat garis buatan. Bagaimana cara membuat garis buatan? Kita cari yang banyak angka nolnya gitu. Yang pertama ini kan B, ya kan otomatis nol semua, kita coret, set. Nah, terus mana lagi yang nolnya banyak di baris 4, kita coret juga, set.
terus yang masih ada nolnya di baris 2 kita coba. Nah, berhubung cuman 3 garis buatan yang kita buat, maka ini tuh belum optimal. Ini kapan dikatakan optimal? Dikatakan optimal itu ketika garis buatannya sampai 4. Ini kan 3. Berarti gimana langkah untuk mengoptimalnya? Kita buat lagi tabelnya. Operatornya 1, 2, 3, 4. Ini ada A, B, C, dan D. Nah, bedanya dengan cara-cara yang sebelumnya, untuk mengoptimalkan itu kita harus mengurangi nilai di tabel sebelumnya dengan nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil di sini 2, ya kan? Berarti ini dikurang 2. Ini kan sudah tercoret, jadi tidak usah. Ini min 2. Nah, bagaimana ketika ada titik pertemuan seperti ini? Nah, setiap ada pertemuan seperti ini itu kita tambahkan. Kalau yang lain dikurangi, yang ini ditambahkan. Berarti ini di plus 2, yang ini min 2, ini min 2, ini min 2, ini min 2. Seperti itu. Berarti yang A 0 ya, 2. 6 ini tetap, soalnya sudah tercoret. 3 ini berarti 1, ini 0 tetap, berarti 0. Nah, ini kan tadi plus 2, berarti di sini 2. Sini 0, sini 2. Soalnya di plus kan. Yang C 4 min 2, 2 tetap 0. 5 min 2, 5 min 2 berarti 3 ya. Tetap 1. Yang D 3 min 2, 1 tetap 3. 6, 4 ini tetap 0. Nah, kita melakukan garis buatan lagi, membuat garis buatan lagi. Kita cari yang banyak dulu nolnya, gitu kan. Ini 1. Terus mana lagi? 2, 3, 4. Berarti ini tandanya sudah optimal. Lanjut, langkah selanjutnya itu kita solusinya bagaimana nih ketika ini sudah optimal. Nah, untuk langkah selanjutnya kita solusinya gitu. Solusi dari operator solusinya ya. Ini kan ada operator 1, 2, 3, 4. Nah, mana aja nih yang operator 1 ini yang ada nolnya tuh di angka berapa aja? Iya, di mana aja? Di A dan B. Yang 2 itu C, yang 3 itu B, yang 4 itu A dan B. Oke, berarti langsung aja kita coret. Nah, ini B ini kita coret. Operator 1 itu A, operator 2 C, operator 3 B, operator 4 kan ada 2. Yang A sudah terpakai, berarti dicoret yang A. Nah, langsung kita tentukan nilai A nya. Nomor 1A itu berapa? Kita lihat di soal ini ya. Berarti balik lagi ke awal. Nah, 1A itu berarti 9 nilainya. Nomor 2C itu berarti ini 4 kan? Masukkan 4. Untuk 3B berarti 7. Untuk 4D berarti itu 2. Nah, semua ini kita jumlahkan. 4 tambah 9 tambah 4 tambah 7 tambah 2. Oke, ininya 22. Seperti itu. Jadi soal nomor 3 terkait
metode penugasan pembagian tugas optimal itu biaya minimumnya itu di 22 itu. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman untuk pengerjaan tugas ya, dari 3 tugas. Yang pertama tugas terkait dengan pemrograman linear, yang kedua metode transportasi dengan menggunakan metode FAM, yang soal ketiga itu metode penugasan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.